Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Baik ya. Oke, kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau angkat pujian. Biarlah manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak
nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sepanjang minggu kemarin. Kalau kami boleh ada dalam keadaan yang baik, kami mau memuji dengan sungguh-sungguh, kami mau memuliakan nama-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Pimpin Tuhan Yesus setiap kami Tuhan, baik kami ada di rumah Tuhan Yesus, supaya kami boleh bersungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita mau angkat pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali, akan kita semua. Haleluya, oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali, akan kita semua. Haleluya, oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali, akan kita semua. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Puji Tuhan. Masih semangat ya? Kita mau sapu pujian kita. Dia ciptakan bintang-bintang. Dia ciptakan bintang-bintang dan sungai yang mengalir. Dia ciptakan gunung tinggi dan Dia ciptakan gunung. Bukan demikian ku mengasihinya, karena Dia berikan anaknya bagiku dan seluruh dunia. Di Kalvari Dia ciptakan bintang-bintang dan sungai yang mengalir. Dia ciptakan gunung tinggi dan Dia ciptakan gunung. Bukan demikian ku mengasihinya, karena Dia berikan anaknya bagiku dan seluruh dunia. Di Kalvari sekali lagi Dia ciptakan bintang-bintang dan sungai yang mengalir. Dia ciptakan gunung tinggi dan Dia ciptakan gunung. Bukan demikian ku mengasihinya, karena Dia berikan anaknya bagiku dan seluruh dunia. Di Kalvari. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sikap doa yang baik. Kita mau angkat pujian. Tiada yang seperti Engkau, aku percaya. Tiada yang seperti Engkau. Seperti Engkau, berdiri
aku menjawab. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Semua seru doa. Tiada yang seperti Kau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup melawan. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau. Semuanya kita sudah sikap doa yang baik, sungguh-sungguh. Kita mohon pujian ini sekali lagi. Seperti Engkau, begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Selamat pagi, kita akan siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Semua kita mau tutup mata, lipat tangan, kita akan sama-sama berdoa. Tutup mata, melipat tangan, kita akan mulai doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur karena kasih kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong, sucikan, kuduskan dan layakkan hati kami. Biar tanah hati kami menjadi tanah hati yang lembut dan terbuka untuk menerima berkat firman-Mu. Urapi kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang di rumah. Biar kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan dengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya, selamat pagi. Sekarang kakak nanya, siapa pernah pergi ke danau atau ke laut? Ya, semua pasti kayaknya pernah pergi ke laut ya. Kalau di laut biasanya itu yang pasti ada banyak kapal-kapal. Banyak kapal nelayan, ada kapal yang untuk jalan-jalan. Ya, hari ini kita cerita tentang, baca judulnya sama-sama ya. Perahu kecil yang 2 kali dimiliki. Ya, siapa pernah naik perahu? Kakak pernah ya. Kalau naik perahu seneng gak? Pasti seneng ya. Nah, ini cerita tentang seorang anak kecil yang tinggalnya deket lautan ya. Dia deket laut dan setiap hari anak kecil ini namanya Bob. Anak laki-laki kecil ini namanya Bob. Setiap hari Bob senang banget kalau pergi ke pinggir laut, lalu dia melihat kapal-kapal nelayan, dia melihat banyak kapal yang keluar masuk karena di dekat tempat tinggalnya itu pelabuhan. Kalian tahu pelabuhan? Pelabuhan itu tempat kapal bawa barang datang dari luar kota, masuk ke kotanya Bob, lalu pergi lagi ya. Di pelabuhan itu Bob senang banget. Dia ngeliatin, pengen banget kayaknya Bob punya perahu. Wah, dia lihat seneng banget. Satu-satunya yang dia pengen, aku pengen deh punya perahu kecil satu hari ya. Lalu papanya satu malam bilang, Bob, kenapa kamu nggak buat saja perahu kecil? Nanti papa beliin bahan-bahannya, lalu kamu bikin di garasi di belakang pakai alat-alat papa ya. Nah, setelah papanya membelikan bahan-bahannya, lalu Bob mulai menggunting-gunting. Dia bekerja dengan giat, dia bekerja dengan senang mengerjakan perahunya. Dia cat badan perahunya dengan cat warna orange, dia cat layarnya dengan warna kuning ya. Dia senang sekali, perahu kecilku sudah jadi, layarnya sudah jadi, mainan lain gak ada yang mengalahkan perahu aku. Aku paling seneng mainan yang paling disayang sama Bob ya. Lalu Bob membawa mainannya ke tepi laut. Di situ Bob menaruh tali panjang lalu ditarik. Jadi perahu itu berjalan sambil Bob main di pantai. Senang sekali. Setiap hari, setiap waktu yang dilakukan Bob main dengan perahunya, dengan talinya, menarik perahunya, dibawa ke sana kemari. Senang sekali Bob ya. Satu kali yang Bob mengikat perahunya di pinggir laut. Lalu dia memperhatikan perahunya, lalu dicopot, dibawa lagi ke sana kemari dengan seutas tali, dimainkan perahunya ke sana kemari. Setiap hari dilakukan Bob seperti itu ya. Dia bermain dengan sukacita, nggak ada teman yang lain, tapi dia mainnya senang walaupun hanya main dengan perahunya saja. Satu kali tiba-tiba didengar, loh kok ada rame-rame ya? Ada apa itu rame-rame? Tiba-tiba ada bunyi nguing. Nah, tahu itu ada apa? Ternyata ada mobil pemadam kebakaran yang lewat. Buru-buru dia ikat itu perahunya dengan talinya itu diikat, lalu dia pergi. Dia lihat terjadi kebakaran besar. Dilihat sama orang-orang, wah, api itu membakar sebagian besar dari rumah-rumah di dekat rumahnya. Lagi dia bengong-bengong lihat, dia ingat, aduh, perahu saya tinggal tadi di pinggir laut. Ya, buru-buru dia lari melihat ke laut. Ternyata setelah tadi di tempat dia meletakkan perahunya sudah nggak ada, sudah hilang. Dia cari menyusuri pantai dari ujung ke ujung, nggak ada juga. Lalu dia pulang dengan sedihnya, perahu saya nggak ada ayah, perahu saya hilang. Lalu papanya bilang, Bob, beli saja perahu yang baru ya, nanti papa beliin. Bob bilang, aku nggak mau beli perahu yang baru, aku mau perahu aku yang aku buat sendiri, aku mau perahu milikku yang waktu itu dia buat dengan susah payah, tapi perahunya sudah hilang.
sudah tidak dimiliki sama Bob lagi, ya. Satu kali dia jalan-jalan ke pasar sama ayahnya, sama papanya. Lalu lagi dia lihat-lihat toko satu persatu. Tiba-tiba dia lihat, loh, papa, itu perahu aku. Itu perahu aku di kaca, itu etalase kaca dijual perahu aku, katanya. Papanya bilang, Bob, mungkin sama, tapi itu tidak mungkin perahu kamu. Betul, Pak, itu perahu aku. Aku apal bagian depannya. Kan itu aku yang buat, itu punyaku, itu aku tahu. Kata gitu. Wah, kalau gitu, tapi sudah ditulis ada harganya $25. Wah, dijual perahunya. Coba kita tanya ya, kita masuk. Kita tanya sama penjualnya, kata ayahnya. Ketika masuk, baru ketemu dengan bapak yang jualnya, langsung Bob bilang, sambil menangis kita lihat ya, Tuan, perahu itu bukan milik Tuan, itu punya saya, kata gitu. Wah, yang jual bingung. Langsung papanya ceritain, kenapa Bob berkata seperti itu, bahwa dia sudah membuatnya, bahwa itu awalnya adalah miliknya dan kemudian hilang, ya. Akhirnya setelah mendengar cerita papanya dan melihat penjual ini melihat Bob yang sedang menangis, lalu penjual ini bilang sama Bob, "Oke, Bob, sekarang kamu boleh ambil perahu ini, kamu cukup bayar deh seharga yang saya beli dari orang. Karena saya mendapatkan perahu itu waktu malam terjadi kebakaran. Ada seorang nelayan yang menjual perahu ini kepada saya. Ya. Sekarang saya jual perahunya $25, tapi saya beli waktu itu $10. Kamu cukup bayar $10 saja," kata penjualnya. Lalu Bob membongkar semuanya, kantongnya, uang yang ada padanya, tabungannya. Lalu dia serahkan kepada bapak itu. "Ini Pak, saya beli perahu ini dari bapak. Saya beli kembali perahu ini dari bapak." Wah, lalu bapaknya menyerahkan perahunya kepada Bob. Bob menerimanya dengan senang sekali ya. Kita lihat, dia sangat bersuka cita. Perahunya itu sampai dipeluk, sampai dipegangin. Perahunya yang dulu miliknya lalu hilang, sekarang kembali kedua kali menjadi miliknya, dan itu membawa kesukaan besar buat Bob. Yang tadi dibuatnya menjadi miliknya hilang dan kembali menjadi miliknya, sehingga Bob sangat bersuka cita. Ya, kita adalah seperti perahu, ya, seperti perahu ini. Tuhan Yesus semula memiliki kita. Kita adalah milik Tuhan, ya. Tuhan Yesus sudah menciptakan kita sesuai dengan gambarannya. Nanti kamu lihat di ayat harian yang kakak kasih di akhir pelajarannya, di dalam Kejadian 1 ayat 26-27, di dalam Kejadian 2 juga, kalian lihat bagaimana Allah pada mulanya menciptakan kita. Allah mengasihi kita. Allah menciptakan Adam dan Hawa pada mulanya. Ya, Allah memiliki kita pada mulanya. Tetapi ketika kemudian manusia jatuh di dalam dosa, di dalam Roma 5 ayat 12 nanti kamu baca. Manusia jatuh ke dalam dosa sehingga manusia menjadi terhilang dari hadirat Allah, ya. Seperti perahu tadi hilang dari Bob, hilang dari Allah. Allah tahu bahwa manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak dapat kembali kepada Allah tanpa pengorbanan Tuhan Yesus. Karena itu Yesus datang ke dalam dunia. Allah mengirim Yesus ke dalam dunia, turun sebagai manusia, lalu mati di atas kayu salib. Di dalam Efesus 1 ayat 7 nanti kalian baca. Bagaimana Tuhan Yesus sudah menjadi penebusan buat kita. Sehingga kita yang tadinya seperti perahu ini terhilang, oleh darah Yesus ditebus dan diselamatkan. Sehingga kita menjadi milik Tuhan. Seperti tadi Bob membeli kembali perahu yang jadi miliknya. Tuhan Yesus berkorban buat saya dan kamu, buat kita semua. Supaya setiap orang yang berdosa, memohon ampun dosa,
bertobat dan percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka mereka akan selamat di dalam kekekalan, ya. Sebab upah dosa adalah maut, dan tidak ada seorang pun yang dapat hilang dari dosa tanpa tebusan darah Yesus, ya. Kita mengucap syukur buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, siapakah saya ini Tuhan? Mungkin saya masih kecil-kecil, saya suka bohong, saya suka nakal, saya suka ngelawan mama papa, saya suka berantem sama kakak adik, saya suka berkata yang tidak baik. Tetapi hari ini saya belajar bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa saya. Tuhan Yesus sudah membeli saya dengan darahnya yang suci dan kudus. Sehingga apa yang harus saya lakukan? Saya harus tinggalkan setiap perbuatan yang tidak baik. Sebab saya adalah milik Tuhan. Tuhan sudah membeli saya kembali dari segala perbuatan saya yang salah, sudah menebus dosa saya. Sekarang saya adalah milik Tuhan. Dan apa yang Dia lakukan harus dilakukan oleh kita? Mengikuti perintah firman Tuhan. Dengar-dengaran mama papa, ya. Mengasihi saudara kita, melakukan apa yang baik, memperkatakan apa yang baik, mengasihi Tuhan terutama, dan mengasihi orang-orang di sekitar kita, ya. Mari semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah rela memberikan nyawanya untuk menebus segala dosa kita, yang sudah rela untuk membawa kita kembali menjadi miliknya, yang sangat mencintai kita, yang sangat mengasihi kita. Semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita angkat pujian kita sama-sama, kasih yang terindah. Haleluya Yesus. Nyanyi sungguh-sungguh semua, angkat pujian ini sungguh-sungguh dari dalam hati kita, betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Haleluya. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita angkat pujian kasih yang terindah. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Haleluya. Pujian dari hatiku
tiada pernah berubah kasih-Mu. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku harga. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu. Haleluya. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Seperti Tuhan cerita kami pagi hari ini Bapa, bahwa Engkau telah menciptakan kami seturut dengan gambarnya Allah. Tetapi karena dosa Tuhan Yesus, sehingga kami membuat kami terhilang Tuhan. Dan itu dosa membuat hati-Mu sedih Tuhan. Dosa tidak menyenangkan hati Allah. Tetapi kami mengucap syukur karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan Yesus, sehingga Engkau mau turun ke dalam dunia. Engkau rela berkorban buat kami Tuhan Yesus. Karya yang terbesar, yang terindah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami beroleh ampun dosa, sehingga kami menjadi miliknya Allah, sehingga kami menjadi sahabatnya Allah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, tolong kami ya Bapa, untuk kami Tuhan berbuat yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau sepanjang minggu kemarin Tuhan banyak hal kami menyakiti hati Allah. Tetapi pagi hari ini Tuhan, biar semakin hari Bapa, semakin kami taat kepada firman-Mu Tuhan, melakukan setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Hormat kepada orang tua kami, mengasihi orang tua kami dan orang sekitar kami Tuhan, terutama mengasihi Engkau ya Bapa. Ajar kami untuk dengar-dengaran dengan setiap perintah firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima berkat firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bersatu hati Tuhan untuk setiap keluarga demi keluarga. Memberkati mama papa kami Tuhan, apa yang mereka kerjakan dan usahakan Allah memberkati. Mencukupkan setiap keluarga berkat jasmani dan terutama rohani Tuhan. Kami percaya Allah menyertai kami dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi hati kami, biar setelah kami mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Memberkati juga Tuhan seluruh pelayan-pelayan di gereja Tuhan Yesus, Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, biar Roh Kudus senantiasa menopang kami dengan kuat kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin ya. Setelah ini kalian akan melihat ayat harian untuk dibaca yang mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Boleh minta tolong kakak atau mamanya buka Alkitab kalau yang belum bisa ya. Dibaca Alkitabnya sama-sama. Dan jangan lupa berdoa sebelumnya. Puji Tuhan. Sampai jumpa adik semuanya. Tuhan berkati.